Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam semua. Dalam era digital yang terus berkembang pesat ini, teknologi telah menjadi faktor penting dalam memperluas jangkauan dan meningkatkan efisiensi usaha. Salah satu sektor usaha yang telah memanfaatkan teknologi dengan baik adalah bisnis rental motor. Bandung, sebagai salah satu kota dengan kepadatan lalu lintas yang tinggi, menjadi tempat yang ideal untuk menerapkan sistem informasi terkini dalam usaha sewa motor. Kami dari kelompok 10, kelas TIF RP 21 CIDB dengan dosen pengampu Bapak Daniel Aidi Rismayadi, SIMkom, dari mata kuliah Analisa dan Perancangan Berorientasi Objek. Kami yang beranggotakan 4 orang yaitu ada Anissa Amaira Sekiani selaku saya sendiri, kemudian Prebina Konita, yang ketiga ada Farid Hardiansyah, dan yang terakhir ada Siti Nurjubaidah. Kami di sini akan mempresentasikan laporan tugas besar, analisis, dan perancangan sistem informasi usaha Bandung Sewa Motor yang berbasis web. Latar belakang: Bandung Sewa Motor berdiri pada tahun 2018 hingga sekarang yang dimiliki oleh sepasang suami istri yang kami wawancara istrinya bernama Butaktik Ernawati. Usaha ini sudah memiliki 4 pegawai, diantaranya 3 pegawai laki-laki dan 1 pegawai perempuan, dan juga sudah memiliki 20 unit motor yang disewakan kepada pelanggan. Bisnis rental motor dalam skala menengah ini menawarkan lebih banyak pilihan kendaraan kepada pelanggan dan dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Selama ini, tata cara pemesanan dan penyewaan motor masih menggunakan sistem manual, yaitu dengan pesan lewat WhatsApp. Hal ini mengakibatkan kurangnya informasi mengenai rincian motor yang akan disewa. Permasalahan juga terjadi pada pencatatan penyewaan motor yang masih menggunakan proses pembukuan, yang dapat beresiko kehilangan data penyewaan untuk berbagai sebab. Untuk itu, diperlukan sebuah mekanisme standarisasi sistem informasi tentang motor yang dapat membantu menyampaikan informasi penyewaan motor dari perusahaan ke konsumen yang memudahkan dalam pemesanan penyewaan motor. Dengan menggunakan teknologi web yang canggih, pelanggan dapat mengakses informasi mengenai berbagai pilihan motor yang tersedia, harga sewa, dan persyaratan penyewaan dengan cepat dan mudah melalui platform online yang disediakan oleh rental motor ini. Pelanggan dapat memilih jenis motor, tanggal penyewaan, dan durasi sewa secara langsung melalui web rental motor tersebut. Dengan adanya sistem ini, pelanggan tidak perlu lagi datang ke tempat rental secara langsung untuk melakukan pemesanan. Selain itu, informasi mengenai motor yang sudah dipesan dan tersedia juga akan diupdate secara real time, memastikan transparansi dan kesediaan motor yang akurat. Berdasarkan permasalahan, diharapkan perancangan web ini akan memberikan manfaat yang signifikan bagi usaha rental motor ini dan menjadi langkah strategis dalam menghadapi tantangan di era digital yang terus berubah. Dengan pembaharuan program perencanaan web yang akan dibuat, diharapkan usaha rental motor ini dapat meningkatkan daya saing di pasar yang semakin kompetitif. Pelanggan akan dapat menikmati pengalaman penyewaan motor dengan lebih praktis, transparan, dan terpercaya melalui layanan yang diperbarui dan didukung oleh teknologi web yang canggih. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana merancang sistem yang dapat memudahkan pelanggan dalam melakukan pemesanan secara online serta mengetahui total pembayaran rental motor secara langsung. Yang kedua, bagaimana merancang sistem manajemen rental motor yang dapat memudahkan pihak Bandung Sewa Motor dalam mengelola data penyewaan, data pegawai, dan data pelanggan. Dan yang ketiga yaitu bagaimana merancang dan membuat website company profile yang menarik untuk meningkatkan user experience UX pelangganan Bandung Sewa Motor. Tujuan penelitian. Tujuan umum yaitu menganalisis dan merancang sistem informasi berbasis web untuk usaha Bandung Sewa Motor guna meningkatkan efisiensi operasional, pengalaman pelanggan, dan kepuasan pelanggan. Kemudian tujuan khususnya yang pertama itu memperbaharui front end yang dapat digunakan sebagai company profile sehingga dapat memudahkan pelanggan dalam melakukan pemesanan, pembayaran,
dan penjadwalan penyewaan motor secara online. Yang kedua, merancang database secara real time untuk administrasi sistem yang memudahkan penyedia layanan pihak Bandung Sewa Motor dalam mengelola data penyewaan, pemasaran, dan data pegawai dan data pelanggan. Yang ketiga, yaitu merancang tampilan front-end company profile, tampilan menarik sehingga dapat meningkatkan user experience UX dari pelanggan Bandung Sewa Motor. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian dari sistem informasi usaha Bandung Sewa Motor berbasis web adalah: 1. Bagi perusahaan Bandung Sewa Motor, dapat membantu perusahaan dalam mengidentifikasi peluang pengembangan fitur dan layanan baru yang dapat meningkatkan pengalaman pengguna. Dengan mempelajari tren dan inovasi terkini dalam industri sewa motor, penelitian ini akan membantu perusahaan tetap kompetitif dan relevan dalam lingkungan bisnis yang terus berkembang. Kedua, bagi pelanggan, dapat memungkinkan perusahaan untuk menyediakan berbagai opsi pembayaran yang mudah dan aman. Ini dapat mencakup pembayaran secara online melalui kartu kredit, dompet digital, atau transfer bank. Dengan memiliki opsi pembayaran yang fleksibel dan aman, pelanggan dapat memilih metode pembayaran yang paling nyaman bagi mereka dan melaksanakannya dengan mudah melalui platform sewa motor berbasis web. Yang ketiga, bagi peneliti, dapat mengembangkan keterampilan dalam merancang survei, wawancara, pengumpulan, dan data analis data, serta penggunaan alat dan teknologi terkait. Ini akan membantu penelitian untuk menjadi lebih terampil dalam mengumpulkan dan menganalisis data yang relevan dalam konteks usaha sewa motor berbasis web. Kemudian, ruang lingkup. Penelitian ini akan fokus pada pembaharuan program web yang ada di usaha rental motor tersebut. Pembaharuan akan meliputi pengembangan fitur-fitur baru dan pemantauan status motor yang disewakan. Kemudian kita masuk ke wawancara. Dalam mewawancari narasumber, kami memberikan beberapa pertanyaan dan berikut jawabannya. Yang pertama, apakah harga sewa semua motor sama atau berbeda? Beliau pun menjawab, berbeda tergantung beberapa cc. Kalau yang 125 cc di harga 100.000 ke atas, kalau yang di bawah 125 harganya di antara 100.000. Apa saja yang menjadi syarat untuk menyewa motor? Syaratnya itu mengirimkan foto KTP, SIM C, dan bukti referensi hotel. Berapa banyak pegawai yang dimiliki pada usaha rental motor ini? Sudah memiliki 4 pegawai, 3 laki-laki dan 1 perempuan. Bagaimana sistem sewa yang diterapkan pada usaha rental motor ini? Sistem sewa itu per hari. Jadi harian itu kita patok harga 125.000, kemudian jika menyewa 3 hari tinggal dikenakan saja. Jadi tidak per bulan atau mingguan gitu. Yang kelima, sistem pelaksanaannya seperti apa? Apakah penyewa mengambil motornya sendiri di tempat ini atau diantar ke tempat menyewa? Dan bila diantar, apakah ada biaya tambahan? Memakai sistem pelayanan. Jadi, ada petugas untuk menjemputan dan pengantarannya dengan waktu yang tidak bentrok. Tetapi, jika sudah banyak bookingan dan tidak bisa diantar oleh petugas, kami meminta untuk penyewa datang ke sini untuk mengambil motornya. Ya, otomatis akan kena biaya tambahan untuk mengantar dan penjemputannya. Bagaimana dengan sistem pembayarannya? Sistem pembayarannya itu bayar lunas, baik di transfer atau di cash silahkan, asal di awal dibayar lunas. Apakah ada tambahan biaya apabila pengembalian motor tidak sesuai dengan jadwal? Iya, ada kalanya penyewa itu akan extend, entah itu karena dia pengen wisatanya menambah hari atau karena mungkin kadang dia nambah per jam aja. Itu tergantung, jika misalnya penambahnya per jam maka akan ditambah 10.000. Kalau untuk hari maka akan dikalikan dengan yang di awal. Bagaimana ketika motor yang disewa mengalami kerusakan seperti lecet dan tertabrak, apa yang akan Anda lakukan? Tergantung pemakaiannya. Jika itu lecet mungkin tidak seberapa, tapi jika semacam dia nabrak sampai akhirnya copot atau kerusakan apa, maka harus mengganti. Tapi apabila itu bukan dari kerusakan si pemakaian, misalnya remnya agak bolong atau bagaimana,
maka kita akan konfirmasi sama penyewa. Silakan untuk dibawa ini ke bengkel, kemudian biayanya berapa, pakai nota, nanti kita akan ganti. Atau misalnya ada masalah dan bocor itu berarti salah pemakainya, karena dari kita baik-baik saja, ternyata setelah dipakai ada bocor. Nah, itu biasanya biayanya akan dibebankan oleh si pemakainya, kecuali berkali-kali ada kalanya mereka sudah ditambal tapi kemudian melanjutkan perjalanan bocor lagi. Biasanya mereka kewalahan, bahkan ada yang sampai 3 kali. Karena zonanya mereka lewati itu batu-batuan seperti itu ya, tajam-tajam. Jadi kena lagi, jadinya sudah ditambal, bocor lagi. Biasanya seperti itu. Oke, kita potongan. Jadi biayanya dibebani oleh dua belah pihak. Bagaimana jika penyewa ingin membatalkan sewa motor? Karena memakai sistem pembayaran di muka, motor diberikan saat uang diterima. Maka jika penyewa membatalkan ini tidak masalah, kecuali ketika motor sudah diantar. Namun penyewa membatalkan paling ada bayaran untuk biaya antarnya aja. Bagaimana sistem pemasaran usaha rental motor ini? Promosi lewat Instagram, lalu penyewa memberikan review. Mengapa menerapkan sistem pemasaran tersebut? Karena untuk zaman sekarang yang viral lewat Instagram, mungkin kedepannya kita lewat TikTok. Nah, pertanyaan terakhir, apakah sudah memakai software atau web usaha rental motor ini? Sudah. Tahapan penelitian. Yang pertama, mengidentifikasi masalah, terus analisa kebutuhan, menentukan tujuan, mempelajari literatur, mengumpulkan data dan informasi, analisa sistem, dan yang terakhir perancangan sistem. Selanjutnya yaitu analisis kebutuhan fungsional, kebutuhan pengguna. Usaha rental motor ini menerapkan sistem sewa per hari dengan harga yang berbeda tergantung kapasitas mesin. Untuk menyewa pelanggan harus melengkapi data diri dan membayar lunas di awal. Rental ini juga menyediakan layanan pengantaran motor dengan biaya tambahan. Pemilik ingin agar sistem yang terstruktur serta berupaya memberikan pelayanan yang memadai kepada penyewa. Fungsional requirement dan prioritas. Hak priority. Sistem harus dapat mengelola inventaris unit motor. Pengguna harus dapat melihat daftar merek motor yang tersedia. Sistem harus menyediakan informasi harga sewa per hari untuk setiap merek motor berdasarkan kapasitas mesin. Pengguna harus dapat melihat ketersediaan motor pada tanggal yang diminta. Sistem harus memvalidasi ketersediaan motor pada tanggal yang diminta. Medium priority. Sistem harus mencatat dan memverifikasi data pengguna. Pengguna harus dapat memilih metode pembayaran. Sistem harus mengirimkan konfirmasi pembayaran ke pengguna. Pengguna dapat memberikan rating. Low priority. Sistem harus mencatat status pengambilan dan pengembalian motor. Sistem harus menghitung jumlah hari penyewaan dan total biaya sewa. Sistem memberikan posisi motor dengan GPS. Non-priority-nya, admin harus dapat mengelola akun pengguna. Untuk analisis kebutuhan non-fungsional akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Siti Nurjubaidah. Baik, terima kasih. Saya Siti Nurjubaidah akan melanjutkan penjelasan tentang analisis sistem pada Bandung Sewa Motor berbasis web. Analisis yang kedua yaitu analisis kebutuhan non-fungsional dengan quality atribut yang pertama yaitu security. Requirement yang pertama, sistem memiliki lapisan keamanan yang kuat untuk melindungi informasi pengguna seperti data pribadi dan informasi pembayaran. Housekeep yang harus dilakukan menggunakan protokol enkripsi dan mekanisme autentikasi yang aman. Requirement yang kedua, sistem dapat menjaga keamanan kendaraan saat dipakai oleh penyewa. Housekeep-nya menggunakan GPS yang dapat dipantau oleh pengawas di tempat Bandung Sewa Motor. Yang ketiga, menyediakan keamanan data pengguna dan sistem untuk melindungi informasi pribadi dan transaksi yang dilakukan pengguna. Housekeep-nya implementasi protokol keamanan seperti enkripsi data, proteksi terhadap serangan cyber, autentikasi pengguna, dan kontrol akses. Usability. Requirement yang pertama, sistem memiliki tampilan antarmuka pengguna yang intuitif, mudah digunakan, dan responsif.
Housecoop-nya mendesain tampilan antarmuka dengan tools-tools yang minimalis dan mudah dipahami. Yang kedua, sistem memiliki tampilan antarmuka yang menarik. Housecoop-nya mendesain tampilan antarmuka dengan warna lembut dan memberikan fitur tema warna. Yang ketiga, sistem dapat menjelaskan proses pemesanan motor yang mudah dipahami oleh pengguna, membuat menu help untuk mengetahui bagaimana langkah-langkah dalam proses pemesanan motor. Selanjutnya, reliability. Equipment-nya menjamin ketersediaan dan keberlanjutan sistem sehingga pengguna dapat mengakses layanan sewa motor secara berkelanjutan. Housecoop yang dilakukan, perencanaan dan implementasi pemeliharaan rutin, pembaruan perangkat lunak, dan pemantauan sistem untuk memastikan ketersediaan yang berkelanjutan. Quality atribut selanjutnya, performance. Memiliki kinerja yang responsif dan cepat dalam merespons permintaan pengguna, termasuk proses pendaftaran dan pembayaran. Housecoop yang dilakukan, penggunaan teknologi yang efisien, pengoptimalan kode, caching, dan penggunaan server yang handal. Quality atribut yang terakhir ada safety. Equipment-nya, sistem harus dapat menghindari atau meminimalkan kemungkinan terjadinya kecelakaan atau kerusakan pada perangkat. Housecoop yang harus dilakukan, sistem harus menjalani pengujian dan pemeliharaan rutin untuk memastikan bahwa fitur keselamatan berfungsi dengan baik. Quality atribut selanjutnya yaitu scalability. Dengan equipment, mampu mengatasi pertumbuhan jumlah pengguna dan jumlah motor yang tersedia untuk disewakan. Dengan Housecoop yang harus dilakukan, desain dan implementasi sistem yang dapat menangani pertumbuhan jumlah pengguna dan unit motor skalabilitas horizontal dan vertikal. Quality atribut selanjutnya, kompatibilitas. Dengan equipment, kompatibel dengan berbagai perangkat dan browser web yang umum digunakan oleh pengguna. Dengan Housecoop yang harus dilakukan, pengujian pada berbagai perangkat dan browser web yang umum digunakan seperti Chrome, Firefox, dan Safari, serta responsif terhadap ukuran layar yang berbeda. Quality atribut yang terakhir ada integrasi. Dengan equipment mampu mengintegrasikan dengan sistem pembayaran online dan platform komunikasi untuk memfasilitasi transaksi dan komunikasi. Dengan Housecoop yang harus dilakukan, pengembangan antarmuka aplikasi atau API yang dapat terintegrasi dengan sistem pembayaran online dan platform komunikasi yang digunakan oleh pengguna. Selanjutnya ada use case diagram Bandung Sewa Motor. Pada use case diagram Bandung Sewa Motor ini menggambarkan bagaimana sistem yang ada pada Bandung Sewa Motor berbasis web. Pada use case ini terdapat dua aktor, yaitu aktor penyewa atau user, yang kedua ada aktor admin, di mana aktor penyewa ini harus melakukan register terlebih dahulu untuk bisa login. Lalu jika sudah terdaftar atau sudah register, maka aktor penyewa ini dapat melakukan login dan melihat menu utama, juga melihat list menu motor. Lalu dapat melakukan penyewaan dengan melengkapi data diri dan pembayaran di muka dengan melakukan chat admin langsung. Setelah menyewa, penyewa juga dapat memberikan rating. Lalu untuk admin dapat melakukan login, lalu mengelola web, dan mengkonfirmasi pengembalian. Selanjutnya, activity diagram login user. Pada activity diagram login user ini, penyewa harus melakukan membuka website, lalu akan ditanya, apakah sudah memiliki akun? Jika tidak, akan menampilkan form registrasi dan memasukkan data email dan password, lalu data akan disimpan dan menampilkan tampilan web page. Jika sudah memiliki akun, maka akan memasukkan email dan password. Jika benar, akan valid, dan jika tidak,
akan kembali pada tampilan memasukkan email dan password. Lalu jika sudah benar, langsung menampilkan web page. Activity selanjutnya yaitu activity diagram login admin. Di sini, admin akan membuka link login admin, lalu sistem akan menampilkan login admin, lalu admin akan memasukkan email dan password. Di sini, sistem akan menanyakan apakah benar. Jika tidak, akan kembali lagi pada pertanyaan pada pengisian data memasukkan email dan password. Jika sudah benar, maka akan menampilkan bukti pembayaran. Selanjutnya, activity diagram penyewaan. Pada activity diagram penyewaan, di sini menggambarkan penyewa login terlebih dahulu, lalu sistem akan menampilkan menu utama. Lalu penyewa akan menyewa, sistem akan menampilkan form sewa. Lalu penyewa akan melengkapi persyaratan menyewa. Lalu sistem akan menyimpan data, dan penyewa akan menentukan durasi sewa. Sistem akan menghitung harga sewa, dan penyewa akan melakukan pembayaran. Lalu sistem akan memvalidasi pembayaran. Di sini, sistem akan menampilkan bukti pembayaran, lalu admin akan menerima bukti pembayaran, begitu juga dengan penyewa menerima bukti pembayaran. Lalu sistem selesai. Selanjutnya, activity diagram pengembalian. Di sini dimulai dari user akan mengembalikan motor. Lalu admin akan mengkonfirmasi pengembalian, lalu mengupdate data, lalu sistem akan mensinkronkan data, lalu sistem memberitahu pengembalian telah dikonfirmasi ke user. Lalu user mendapat pemberitahuan konfirmasi pengembalian, dan sistem akan menampilkan form rating. Lalu user memberikan rating motor yang sudah dikembalikan, dan sistem akan menyimpan data rating. Lalu data rating akan ditampilkan di form utama. Lalu sistem selesai. Activity diagram mengelola data. Activity diagram mengelola data ini dimulai dari admin. Admin akan mengelola database, lalu sistem akan mengisi database, dan database akan menambah data di database. Di sini ada percabangan, data database ditambah pada sistem, lalu database disimpan. Terima kasih Siti. Selanjutnya, use case skenario akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Farid Hardiansyah. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Farid Hardiansyah dari kelas TAI FRP 21B. Di sini ada use case skenario login user. Use case ini tentang login. Deskripsinya yaitu use case ini menangani verifikasi dan hak akses memasukkan data sebagai pengguna. Aktor yaitu penyewa, kondisi awalnya yaitu menampilkan form login, kondisi akhirnya yaitu menampilkan menu utama. Dalam skenario normal, aktor akan memasukkan username dan password. Dengan reaksi sistemnya yaitu sistem melakukan verifikasi login dan sistem menampilkan menu utama. Dalam skenario gagal, use case dimulai ketika penyewa memasukkan username dan password. Reaksi sistemnya yaitu sistem melakukan verifikasi login, sistem menampilkan pesan login tidak valid. Selanjutnya, ada use case skenario login admin. Use case ini tentang login admin. Deskripsinya yaitu use case ini menangani verifikasi dan hak akan memasukkan data sebagai admin. Aktornya itu admin. Kondisi awalnya menampilkan form login admin dan kondisi akhir menampilkan admin webpack. Dalam skenario normal,
admin membuka link admin dan memasukkan username dan password. Dengan reaksi sistem, yaitu sistem melakukan verifikasi login dan sistem menampilkan admin webpack. Dalam skenario gagal, admin membuka link admin dan memasukkan username dan password. Dengan reaksi sistem melakukan verifikasi login, tetapi sistem menampilkan pesan login tidak valid. Baik, di sini ada selanjutnya use case skenario penyewaan. Use case ini tentang penyewaan dengan deskripsi use case ini untuk transaksi penyewaan. Dengan aktor penyewa dan kondisi awalnya itu menampilkan menu utama dan kondisi akhir menampilkan bukti pembayaran. Di mana dimulai dengan aktor memilih menu sewa. Reaksi sistemnya yaitu sistem menampilkan form sewa. Dan si aktor akan melengkapi persyaratan. Setelah itu, reaksi sistemnya yaitu menampilkan form pembayaran. Si aktor membayar dan sistem memvalidasi pembayaran dan menampilkan bukti pembayaran. Baik, selanjutnya ada use case skenario mengelola. Use case ini tentang mengelola data. Deskripsinya itu use case ini untuk mengelola data sebagai admin. Aktornya tentu saja admin. Kondisi awal menampilkan admin webpack. Kondisi akhir mengupdate data. Di sini cukup simpel, yaitu admin mengelola data motor, data sewa, dan data penyewa. Dan si sistem akan mengupdate-nya. Selanjutnya ada use case pengembalian dan rating. Di use case ini, pengembalian dan rating disatukan, yaitu dengan deskripsi untuk mengembalikan dan rating dari penyewa. Aktornya ada admin dan penyewa. Dengan kondisi awal, admin, konfirmasi pengembalian, dan kondisi akhirnya yaitu rating disimpan. Admin mengkonfirmasi pengembalian di admin webpack. Dengan reaksi sistem menyimpan data pengembalian. Nah, setelah itu, sistem akan menampilkan form rating kepada user. Nah, baru user memberikan rating. Nah, ratingnya disimpan oleh admin. Baik, untuk selanjutnya ada sequence diagram login user. Di sini pertama user itu create new akun di dalam form register. Jika sudah, nanti si user akan ke form login. Di dalam form login, dia akan memasukkan username dan password. Jika passwordnya benar, loginnya akan diproses dan ke-connect ke database. Setelah divalidasi oleh sistem mengembalikannya dengan login sukses dan menampilkan menu utama. Baik, selanjutnya di sini ada diagram login untuk admin. Untuk admin, dia tinggal memasukkan username dan password di dalam login, formnya admin, dan data tersebut akan divalidasi oleh sistem. Jika username tidak valid, maka akan ada pesan username dan password tidak valid. Tapi jika username valid, sistem akan menampilkan admin webpack. Baik, selanjutnya ada sequence diagram penyewaan. Di sini penyewa ke menu penyewaan dan mengisi persyaratannya di menu sewa tersebut dengan memilih harga sewa motor dan pilih motor, maka akan muncul transaksi dan si aktor akan melakukan pembayaran di menu transaksi tersebut.
Jika sudah divalidasi, maka akan dibuat kwitansi oleh admin. Setelah itu, admin dan sistem akan menampilkan bukti pembayaran. Baik, di sini ada sequence diagram mengolah data. Mengolah data di sini hanya admin untuk mengelola database, misalnya menambahkan database, menampilkan form rating, menambahkan database terupdate oleh sistem, data berhasil ditambahkan, dan pesan database berhasil ditambahkan. Baik, selanjutnya ada sequence diagram pengembalian. Di sini admin yaitu mengkonfirmasi pengembalian di admin webpack tadi dengan simpan dan pengembalian di sistem. Setelah itu sistem menampilkan form rating kepada user. Si usernya memberikan rating dan ratingnya disimpan. Mungkin sekian saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Parit. Selanjutnya, untuk kelas diagram akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Reprina Konita. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Febrina Konita dengan NPM 2155-2011-134. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kelas diagram dari Bandung Sewa Motor. Kelas diagram ini terdiri dari 4 kelas, yaitu pelanggan, sewa, motor, kembali, yang dimana masing-masing kelasnya saling terhubung. Yang pertama adalah kelas pelanggan. Kelas pelanggan memiliki atribut ID pelanggan, nama pelanggan, alamat, dan nomor telepon. Juga memiliki metode yaitu baru, tambah, hapus, edit, dan simpan. Lalu, ketika pelanggan menyewa, maka akan masuk ke kelas selanjutnya yaitu kelas sewa. Di kelas sewa ini memiliki atribut nomor sewa, ID pelanggan, tanggal sewa, nomor polisi, lama sewa, dan biaya sewa, lalu memiliki metode yaitu simpan transaksi. Nah, ketika sudah menyewa, pelanggan bisa memilih motor, yaitu pada kelas motor. Kelas motor terdiri dari atribut yaitu ID motor, nomor polisi, merek motor, jenis motor, dan biaya sewa. Lalu memiliki metode yaitu baru, tambah, hapus, edit, dan simpan. Di kelas sewa itu terhubung dengan kelas kembali, yaitu ketika pelanggan telah menyewa dan memilih motor, maka pelanggan mengembalikan motor. Sehingga di kelas kembali ini terdiri dari atribut, nomor kembali, tanggal kembali, terlambat, denda, dan total. Juga memiliki metode cek, sewa, dan simpan transaksi. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai komponen diagram dari Bandung Sewa Motor. Bisa dilihat dari gambar, kita memiliki beberapa komponen. Yang pertama itu adalah komponen sistem dari Bandung Sewa Motor. Di sini kita memakai garis putus-putus sebagai dependensi. Di mana dependensi itu kebergantungan antar komponen mengarah kepada komponen yang dipakai. Jadi di sini dari komponen sistem itu terhubung dengan komponen lainnya yaitu komponen login, komponen menu utama, komponen list menu motor, komponen menyewa, data diri pembayaran, dan komponen rating. Lalu juga di gambar kita bisa melihat ada data akses. Data akses ini memakai simbol interface, yaitu simbol ini dipakai untuk antarmuka dengan fungsi supaya tidak langsung mengakses ke objek. Selanjutnya, dari komponen-komponen login, menu utama, list menu motor, menyewa, dan komponen rating terhubung lagi ke database. Namun di sini kita bisa lihat ada database konektor di sana, ada simbol link. Jadi simbol link ini dipakai jika suatu komponen memiliki relasi atau keterkaitan dengan komponen lainnya. Jadi komponen login dan lain-lain itu berkaitan dengan komponen database.
Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang package dari diagram Bandung Sewa Motor. Bisa dilihat dari gambar. Di sini, kami memiliki dua package. Yang pertama adalah package web Bandung Sewa Motor yang terdiri dari beberapa komponen. Jika melihat dari gambar sebelumnya, ada 6 komponen, yaitu komponen dari sistemnya, sistem login, komponen menu, dan lain-lain. Lalu, package yang kedua adalah database, yang memiliki komponen database. Di sini, kita bisa melihat ada garis putus-putus yang merupakan dependensi yang berfungsi sebagai ketergantungan antar komponen, satu komponen dengan yang lainnya. Arah panah dalam simbol tersebut diarahkan pada komponen yang digunakan, interface atau antarmuka. Selanjutnya, perancangan atau desain. Website ini memiliki 5 halaman. Yang pertama adalah halaman register, di mana user dapat mendaftarkan akunnya terlebih dahulu. Untuk itu, user dapat mengisi 5 form. Yang pertama adalah enter email, lalu create username, lalu contact number, password, dan confirm number, lalu klik tombol register. Jika sudah, maka user atau pelanggan atau penyewa bisa masuk ke halaman selanjutnya, yaitu halaman login. Di halaman login, user mengisikan form, email atau username, dan password yang telah dibuat, lalu mengklik tombol login. Selanjutnya, user akan masuk ke halaman utama, yang dimana halaman utama ini ada beberapa section, yaitu yang pertama ada beranda, ada tentang kami, dan ada testimonial. Di sini, user bisa melihat company profile dan gambaran umum tentang Bandung Sewa Motor. Lalu, halaman berikutnya yaitu halaman kategori. Di halaman kategori, user dapat melihat-lihat dan memilih motor yang mereka ingin sewa. User juga dapat mengetahui status motor, apakah status motor itu tersedia atau sedang di booking. Selanjutnya adalah halaman sewa. Nah, di halaman sewa ini, user yang sudah melihat-lihat motor dan melihat tentang Bandung Sewa Motor, jika memang tertarik dan ingin menyewa motor di Bandung Sewa Motor, maka user bisa langsung mengisikan form yang ada di halaman sewa. Lalu juga, halaman terakhir adalah halaman admin, di mana halaman admin berbeda dengan halaman yang user atau pelanggan masuk. Jadi jika admin login, maka admin bisa langsung ke halaman admin. Di halaman admin bisa melihat status motor yang sedang di booking, lalu bisa juga menambah atau mengurangi, mengedit data-data motor. Lalu juga bisa melihat motor yang sudah terpasang oleh GPS. Jadi, admin bisa mengelola data motor dan data pelanggan, juga bisa melihat status motor. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Febrina. Dengan memanfaatkan teknologi sistem informasi, kita dapat membantu usaha sewa motor untuk meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan pelayanan kepada pelanggan, dan bersaing dengan baik di era digital yang terus berkembang. Sekian yang dapat kelompok 10 sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian laporan, dan kami mengucapkan terima kasih atasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga harimu menyenangkan. Audio Jungle.